Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin menjelaskan keseluruhan isi tentang proyek kami, yang dimana dengan judul pemetaan topik bencana banjir di Indonesia menggunakan metode LDA dengan studi kasus analisis data berita dari detik.com dan kompas.com periode Juni hingga November 2025. Dengan saya sendiri, Kekal Malifki dengan 5Q144. Di latar belakangi, eh, Indonesia sendiri merupakan negara dengan risiko tinggi terhadap bencana, khususnya banjir. Jadi di sini kami memanfaatkan teknik pemrosesan teks dan pemodelan topik yang menjadi relevan untuk mengidentifikasi pola isu, fokus pemberitaan, serta kecenderungan narasi media dalam mengangkat bencana banjir di Indonesia. Untuk diagram alurnya atau prosesnya, yang pertama kami mengumpulkan data dengan metode web scraping dengan kata kunci banjir dan hujan dan dengan periode 1 Juni hingga 13 November 2025. Selanjutnya, kami melakukan pre-processing, scaffolding, cleaning, tokenization, stop word removal, dan stemming. Selanjutnya, feature engineering itu merepresentasikan teks dengan back of word dan term frekuensi dengan tujuan mengubah teks menjadi angka agar bisa dibaca oleh model LDA. Nah, selanjutnya itu modeling topik. Di sini kami menambahkan satu metode yaitu NMF. Jadi metode yang kami gunakan itu LDA dan NMF. Yang terakhir evaluasi model eh, menggunakan coherence score, yaitu nilai ini mengukur seberapa koheren atau masuk akal kumpulan kata dalam satu topik. Yang dimana semakin tinggi coherence score-nya, semakin baik kualitas topik yang dihasilkan. Output yang kami harapkan itu dari model LDA sendiri berhasil mengelompokkan topik utama pembahasan tentang banjir di Indonesia. Visualisasinya seperti word cloud dan bar chart untuk melihat kata dan topik yang dominan. Dan yang terakhir, insight analytis, yaitu tentang bagaimana masyarakat membahas banjir, apakah lebih banyak soal lokasi, bantuan, atau keluhan. Untuk tahap pengambilan data, itu dari yang pertama dari detik.com. Yang tahap pertama kami melakukan mapping bulannya terlebih dahulu dan harinya. Kami juga parsing tanggalnya juga. Di tahap kedua kami scraping websitenya berdasarkan kata kunci yaitu banjir dan hujan. Untuk tahap yang terakhir ini kami masukkan data frame tiap keywordnya. Dari data Kompas juga sama. Saya Rebenarita Ginting dengan NIM 039. Di progres kali ini kami melakukan pre-processing terlebih dahulu itu setiap datanya. Tapi khusus untuk data banjir detik dan hujan detik, kami melakukan dropnya untuk menghapus baris yang memiliki nilai NaN, sehingga nanti itu tidak mengganggu di proses selanjutnya. Lalu kami melakukan cleaning dengan fungsi-fungsi ini dan menggunakan stop word khusus juga. Lalu kami melakukan tokenize untuk memecah kalimatnya itu menjadi kata-kata tunggal. Biar nanti tokennya itu bisa menjadi unit dasar dalam proses analisis selanjutnya. Setelah kita tokenize, kita melakukan stop word removal. Lalu kami melakukan stemming sehingga setiap kata-katanya itu berubah menjadi kata-kata dasar. Setelah feature engineering, kami melanjutkan ke tahap analisis dengan menggunakan metode LDA. Nah, di penelitian ini kami menentukan jumlah topiknya itu sebanyak 6 topik. Lalu nanti model LDA-nya itu melakukan proses iteratif untuk mengelompokkan kata-kata yang sehari muncul bersama ke dalam satu topik yang sama. Nanti hasil dari tahap itu berupa daftar topik yang masing-masing terdiri dari kata-kata dominan. Lalu setiap topik nanti itu kemudian kami interpretasikan dan diberi label secara manual, seperti topik penyebab banjir, wilayah terdampak, dampak sosial, dan ekonomi, proses evakuasi, serta kebijakan pemerintah. Pemberian label ini tuh dilakukan berdasarkan kata-kata dominan yang muncul pada masing-masing topik. Lalu yang terakhir ada distribusi topik per dokumen. Nah, selain menghasilkan daftar topik, model LDL itu juga menghasilkan distribusi topik untuk setiap dokumen. Artinya nanti satu berita itu tidak hanya memiliki satu topik saja, tetapi merupakan kombinasi dari beberapa topik dengan proporsi tertentu. Lalu distribusi ini kemudian menyimpannya dalam bentuk data frame dan digabungkan dengan data aplikasi. Nah, setelah itu kami melakukan visualisasi LCA-nya. Yang pertama itu ada visualisasi LDA ya. Di sini menunjukkan bahwa topik satu ini tuh termasuk salah satu topik yang terbesar dan jaraknya itu relatif terpisah sehingga menunjukkan bahwa topik satu itu memiliki karakter yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan kata dominan seperti berikut. Lalu untuk topik duanya itu sama juga terpisah yang menandakan bahwa temanya itu jelas dan khas dengan topik dominannya seperti ini. Dengan kata dominannya seperti itu. Lalu yang topik tiga itu juga memiliki jarak yang terpisah dengan kata-kata dominannya ini. Ya, menandakan bahwanya ada upaya penanganan di wilayah yang terdampak. Lalu untuk topik 4 itu saling tumpang tindih dengan topik 6 yang menandakan bahwa sebenarnya topik 4 dan 6 itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Tapi untuk di topik 4 itu lebih fokus pada informasi waktu kejadian dan kondisi cuaca, sedangkan di topik 6 itu lebih fokusnya pada lokasi geografis kejadian banjir di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi
nanti itu di kata-katanya itu kurang lebih mereka itu sama, makanya mereka akan tumpang tindih. Kalau untuk topik 5 itu dia juga terpisah, jadi menunjukkan bahwa temanya ini cukup khas dan dari yang lainnya gitu. Dan di sini tuh menegaskan peran berbagai level pemerintahan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Lalu selanjutnya ada bar chart distribusi topik. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil pemodelan LDA-nya itu belum rata. Dan kita bisa lihat bahwa ada topik yang lebih dominan dibandingkan yang lain. Seperti topik dampak banjir ini yang paling banyak dibahas dengan jumlah topiknya itu lebih dari 600. Kalau mungkin ini bisa mendekati 1000 artikel gitu. Lalu sehingga menunjukkan bahwa fokus utama media itu pada dampak banjir selama periode yang kami analisis ini. Lalu untuk topik dampak pada pemukiman saat tanah longsor dan pergerakan. Eh, dampak pada pemukiman dan cuaca hujan dan curah hujan itu lebih di tingkat tengah, tapi yang paling dikit itu ada di curah hujan di topik 4 gitu, atau 5. Lalu di ini ada workload per topik. Di sini kita bisa lihat bahwa di tanah longsor dan pergerakan tanah itu kata yang sering muncul itu ada warga, rumah, desa. Lalu untuk dampak banjir itu ada Jakarta, genang, curah. Lalu curah hujan, cuaca ekstrim yang pertama ada cuaca musim BMKG. Lalu ada yang kedua itu ada cuaca, derajat, udara. Lalu yang ketiga itu ada lebat, barat, cuaca. Nah, lalu yang terakhir itu di Wattpad pada topik dampak pada pemukiman yang paling sering muncul adalah mobil, rumah, lembab. Selanjutnya ini ada baca frekuensi kata. Nah, di sini top 15-nya yang paling sering muncul tuh ada ini, di mana yang paling paling banyak muncul itu adalah kata hujan. Jadi yang kata ini tuh memperjelas isu utama yang sering diangkat media itu tentang ya curah hujan, genangan rumah warga dan kerusakan infrastruktur. Nah, yang terakhir itu ada perbandingan topik detik dengan Kompas. Di sini bahwa kita bisa dilihat bahwa ada perbedaan fokus pemberitaan. Nah, kalau detik itu lebih menyoroti kondisi lapangan dan laporan langsung sehingga makanya jumlah-jumlah artikel detik itu lebih banyak daripada Kompas. Nah, lalu untuk Kompas itu lebih menekankan pada penyebab banjir, analisis cuaca dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, saya Nabila Himrasanti dengan NIM 0553. Saya jelaskan hasil dan analisis topik modeling menggunakan NMF pada berita banjir. Pertama, token dari tiap dokumen kami gabungkan jadi teks utuh, lalu kami ubah menjadi representasi angka dengan TF-IDF. Setelah itu TF-IDF kami proses dengan NMF yang memecah matriks menjadi W untuk distribusi topik tiap dokumen dan H untuk kata-kata pembentuk topik. NMF kami pakai sebagai alternatif LDA untuk menangkap struktur topik data. Tahap kedua, hasil NF kami interpretasikan dengan mengambil 10 kata bobot tertinggi dari matriks H pada tiap topik. Ini membantu memberi nama topik dan memudahkan analisis step utama yang muncul. Berikutnya saya masuk ke visualisasi NMF. Di bar chart distribusi topik terlihat topik dapat banjir jumlah dokumennya paling tinggi, artinya pemberitaan lebih banyak menyorot dampak yang ditimbulkan. Sementara topik curah hujan dan cuaca ekstrim lebih kecil jadi fokus media ke faktor penyebab relatif lebih terbatas. Kalau dibandingkan dan Detik dan Kompas, dua-duanya banyak membahas dampak banjir, tapi Detik jumlah artikelnya lebih banyak. Di topik curah hujan dan cuaca ekstrim, Detik juga lebih dominan, sedangkan Kompas lebih selektif. Ini menunjukkan beda fokus narasi antar media. Workcode topik dampak banjir memunculkan kata seperti banjir, desa, rumah, warga yang menggambarkan dampak ke pemukiman, lalu ada jalan rusak, evakuasi korban yang menegaskan gangguan infrastruktur dan upaya penanganan darurat. Di workload curah hujan dan cuaca ekstrim skala Indonesia, kata hujan BMKG wilayah dominan, jadi pembahasan banyak mengarah ke intensitas hujan, peran BMKG dan sebaran kejadian. Kata lebat dan ekstrim menandakan perhatian pada potensi cuaca ekstrim secara regional. Pada workload parameter meteorologi, kata seperti suhu, derajat Celcius, kelembapan menunjukkan informasi cuaca yang sering dijadikan secara kuantitatif. Ada juga perakiraan dan prediksi, jadi fokusnya kuat ke ramalan cuaca. Untuk yang lebih spesifik, wilayah DIY muncul kata DIY, wilayah kawasan, serta intensitas hujan sampai level kabupaten dan istilah lokal. Bahkan dikaitkan dengan dampak aktivitas seperti pariwisata. Lalu pada topik Jakarta, kata banjir, genang, BPBD, BKI, dan jalan atau ruas kendaraan menunjukkan dampaknya pada mobilitas. Terakhir, topik cuaca ekstrim menunjukkan eh, udara lembab, suhu, dan warga waspada. Untuk penentukan metode terbaik, kriterianya koherensi topik, keterpisahan tema, dan beberapa jenis beda di distribusi detik versus kompas. Di LDA, kata kunci sering muncul di banyak topik sehingga isu bercampur dan distribusi media mirip. Sedangkan NMF menghasilkan gugus kata lebih fokus, tema lebih terpisah, dan beda detik kompas lebih terbaca, jadi NMF dipilih. Kesimpulannya, kami berhasil memetakan topik utama pemberitaan banjir dari Detik dan Kompas periode Juni hingga November 2025. LDA dan NMF sama-sama menemukan 6 topik, tapi NMF lebih koheren dan lebih jelas membedakan fokus kedua media. Jadi paling efektif untuk studi ini. Terima kasih. Ini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.